Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti Patandean, guru dari SMK Negeri 2 Pindrang, Sulawesi Selatan. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu doakan semoga anak-anak dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, masa sekarang masih dalam tahap pandemi, selalu menjaga kesehatan, mematuhi prokes yang ada dengan mematuhi 3M. Pertama, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi teks cerpen di kelas 11 SMK dan SMA. Apa saja materi untuk hari ini? Yang pertama adalah definisi teks cerpen. Yang kedua, ciri-ciri teks cerpen. Dan yang ketiga adalah unsur pembangun teks cerpen. Yang keempat, struktur teks cerpen. Yang kelima adalah kaidah kebahasaan teks cerpen. Dan yang terakhir, yang keenam adalah fungsi dari teks cerpen itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahasnya satu persatu. Kita akan membahas tentang apa sih itu cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang di dalamnya membahas tentang satu kejadian atau permasalahan yang singkat, padat, dan jelas. Di dalam cerita memiliki klimaks atau permasalahan dan dibarengi dengan solusi dari masalah yang ada dalam cerita tersebut. Perbedaan antara cerpen dan novel dilihat dari jumlah suku katanya. Dalam cerpen tidak melebihi dari 10.000 suku kata. Sedangkan dalam novel suku katanya tidak terbatas. Makanya dalam novel biasanya berbentuk buku. Kalau cerpen, orang katakan boleh dibaca sekali duduk dan hanya memakan waktu 10 sampai paling lama 30 menit dalam membaca satu cerpen. Setelah membahas antara perbedaan cerpen dan novel, sekarang kita fokus kepada ciri-ciri cerpen itu sendiri. Ciri-ciri cerpen ada 7. Yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 suku kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Dan yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah dari si tokoh. Yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Yang keenam, alurnya yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Dan yang terakhir, latar ceritanya pun terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur apa sih yang membangun cerpen itu. Sebenarnya, unsur pembangun cerpen ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, ada alur. Yang ketiga, ada tokoh. Kalau ada tokoh berarti ada penokohan. Yang kelima, ada latar atau setting. Yang keenam, ada sudut pandang. Dan yang ketujuh, ada amanat. Yang kedelapan, ada gaya bahasa. Tema dalam cerpen merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Untuk mengetahui tema dari suatu cerpen, maka perlu untuk membaca dan memahami cerita secara utuh. Hal ini karena tema biasanya tidak disebutkan secara eksplisit atau tersurat, melainkan secara implisit. Contoh tema dalam cerpen antara lain kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kemiskinan, dan masih banyak lagi. Amanat dalam cerpen adalah
pesan atau ajaran yang terkandung dalam cerita pendek. Amanat dalam cerpen biasanya disampaikan secara tersirat melalui berbagai peristiwa yang dikisahkan dalam cerpen. Biasanya amanat sangat berhubungan dengan tema yang diangkat dalam cerita. Alur dalam cerpen adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau hubungan kronologis antar peristiwa yang dikisahkan dalam cerpen. Alur yang baik dalam sebuah cerpen mesti memiliki kaidah sebagai berikut. Yang pertama, menarik. Yang kedua, mudah dipahami. Dan yang ketiga, logis. Alur terdiri dari 1. Alur maju apabila menceritakan peristiwa dari awal sampai akhir. Kedua, alur mundur menceritakan masa lalu dalam tokoh, konflik di awal cerita. Yang ketiga adalah alur campuran apabila menggabungkan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Yang berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang terlibat langsung dalam suatu cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan serta mengembangkan karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Masing-masing pengarang melakukan penokohan dengan berbagai macam teknik yang digunakan. Berikut cara menggambarkan karakter tokoh. Yang pertama adalah teknik analitik langsung, dengan menyampaikan secara langsung karakter dari tokoh yang diceritakan. Contoh, Andi adalah anak yang pintar dan juga memiliki wajah yang tampan. Pantaslah dia menjadi primadona di kelasnya. Dari tokoh dan gambaran Andi dalam peristiwa ini tidak perlu lagi dianalisis karena sudah disampaikan secara langsung. Yang kedua adalah teknik penggambaran fisik dan perilaku tokoh tanpa menyebutkan sifat atau karakter tokoh, namun cukup dengan menunjukkan perilaku fisik tokoh yang mencerminkan karakter tertentu. Teknik penggambaran lingkungan kehidupan tokoh dengan menceritakan situasi tempat tokoh itu tinggal dalam cerita. Teknik pengungkapan jalan pikiran tokoh dengan menceritakan isi kepala dari tokoh mengenai situasi atau kondisi tertentu dalam cerita. Yang berikutnya adalah teknik penggambaran tokoh lain dengan mengungkapkan karakter melalui penyebutan disampaikan oleh tokoh lain dalam cerita. Yang berikutnya adalah latar. Latar dalam cerpen merupakan setting yang menyertai kehidupan tokoh-tokoh dalam cerpen. Latar bisa bersifat faktual dan bersifat imajinatif. Latar dalam cerpen terdiri atas 3. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerpen berfungsi menciptakan suasana nada, suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang bisa memperlihatkan hubungan atau interaksi dari sesama tokoh. Gaya bahasa digunakan oleh pengarang memiliki pengaruh untuk menimbulkan suatu cerita. Di antaranya yaitu suasana romantis, suasana putus harapan, suasana mencekam, atau suasana yang lain. Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam suatu cerita. Sudut pandang pengarang ditandai dengan kata pengganti. Pertama, aku, berarti dia adalah orang pertama dalam suatu cerita. Ditandai dengan kata ganti mereka, berarti posisi pengarang berada pada posisi orang ketiga. Setelah membahas unsur pembangun teks cerpen, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks cerpen. Apa saja struktur teks cerpen? Yang pertama ada orientasi atau pengenalan peristiwa. Yang kedua ada komplikasi atau pengungkapan peristiwa. Dan yang ketiga ada rising action atau menuju konflik. Yang keempat ada turning point atau puncak konflik. Di sini dikatakan klimaks. Dan yang terakhir adalah koda atau penyelesaian. Struktur teks cerpen. Yang pertama adalah orientasi atau pengenalan cerita.
berisi perkenalan para tokoh, penataan adegan, serta hubungan antar tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah komplikasi atau pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini berisi peristiwa awal yang memicu berbagai pertentangan, masalah, atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah rising action atau menuju konflik. Berisi peristiwa yang isinya berupa peningkatan masalah atau kesukaran yang dialami oleh tokoh. Yang keempat adalah turning point atau puncak konflik. Sering disebut juga sebagai klimaks. Bagian ini biasanya berisi penentuan nasib tokoh serta mengalami berbagai persoalan dalam cerita. Yang berikutnya yang terakhir adalah koda atau penyelesaian. Berisi penjelasan mengenai sikap atau nasib yang dialami oleh tokoh setelah melalui berbagai fase dalam cerita. Kaidah kebahasaan cerpen. Sebagai salah satu jenis teks, cerpen memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang menjadi cirinya. Kaidah ini menjadi salah satu pembeda antara teks cerpen dengan teks yang lainnya. Berikut adalah kaidah kebahasaan cerpen. 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Misalnya, kata ketika itu, beberapa waktu lalu, dan saat itu. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, penggunaan kata setelah itu, kemudian, mula-mula, dan semula. Yang berikutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti penggunaan kata membersihkan, menawari, melompat, dan menghindari. Yang berikutnya adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contoh katanya menuturkan, mengungkapkan, mengatakan, menceritakan, dan menanyakan. Yang berikutnya adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang disarankan atau dipikirkan oleh tokoh. Misalnya, kata merasakan, menginginkan, dan mengharapkan. Yang berikutnya adalah banyak menggunakan dialog. Dialog ini ditunjukkan dengan tanda petik ganda yang terdapat dalam kalimat. Yang ketujuh adalah banyak menggunakan kata-kata sifat. Contoh katanya kata rapi, bersih, rajin, disiplin, cantik, dan yang lain-lain. Berbicara dengan teks cerpen, tidak afdol kalau kita tidak membahas fungsi dari teks cerpen itu sendiri. Nah, ada berapa fungsi teks cerpen? Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif artinya memberikan rasa senang, rasa gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Yang kedua, berfungsi sebagai estetis, yaitu memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembacanya, sehingga mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Fungsi berikutnya adalah fungsi religiusitas. Apa itu? Yaitu mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembaca. Dan yang terakhir adalah fungsi didaktif, yaitu mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan nilai kebaikan di dalam suatu cerita. Nah, demikian materi tentang teks cerpen kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Kembali Ibu mengingatkan untuk kita semua, terutama untuk anak-anakku dimanapun berada, untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.